Baik, lahirnya sosialisme ini dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian sosialisme ini yaitu sosialisme adalah ideologi yang muncul akibat dari reaksi ketimpangan sosial di era revolusi industri yaitu pada abad ke-19. Nah, dari teori ini adalah yang digagas oleh seorang tokoh yang bernama Karl Marx. Tokoh Karl Marx ini adalah seorang ekonom dan filsuf, yaitu biasa disebut dengan Bapak Sosialisme atau Bapak Marxisme. Nah, di lambang ini itu ada lambang lahirnya sosialisme, yaitu gambar bintang merah dan juga palu dan sabit. Nah, bintang merah ini menggambarkan simbol atau sifat dari sosialisme itu sendiri. Kalau palu sama sabitnya itu menggambarkan pekerja industri dan buruh yang bersatu mendorong lahirnya sosialisme. Selanjutnya yaitu ada latar belakang lahirnya sosialisme. Latar belakang lahirnya sosialisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reaksi terhadap kapitalisme. Nah, sosialisme ini tuh muncul akibat dari reaksi kapitalisme yang dianggap hanya menguntungkan kaum borjuis sebagai pemilik modal, sedangkan kaum proletar pekerja ini dieksploitasi dengan upah yang rendah dan tidak adanya perlindungan apapun. Maka dari itu, hal ini memicu ketidakadilan dari kaum pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, yang kedua yaitu revolusi industri. Revolusi industri ini membawa perubahan yang sangat besar di dalam struktur ekonomi dan sosial. Nah, di era revolusi industri ini, banyak orang yang berbondong-bondong dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik. Namun hal ini berbalik. Mereka dipaksa kerja keras dengan upah yang rendah. Dan mereka itu dipaksa bekerja terus-menerus. Hal ini memicu para pekerja ini untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, di dalam lahirnya sosialisme ini juga ada jenis-jenis sosialisme. Sosialisme ini ada 3, yaitu yang pertama sosialisme utopis atau jenis sosialisme yang menggagas masyarakat ideal yang bebas dari kelas sosial dan ketidakadilan, tanpa adanya analisis ilmiah dan tanpa adanya konflik sosial. Lalu yang kedua yaitu sosialisme ilmiah. Sosialisme ilmiah ini biasa disebut dengan Marxisme, yaitu pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada analisis-analisis ilmiah terhadap struktur ekonomi, sejarah, dan perjuangan kelas. Dan yang terakhir yaitu sosialisme demokratis. Sosialisme demokratis ini adalah sosialisme atau gabungan dari sosialisme dan prinsip solidaritas yang bertujuan untuk mencapai perubahan melalui pemilu dan konsep-konsep politik, bukan dengan revolusi atau kekerasan. Lalu di sini juga ada ciri-ciri sosialisme. Yang pertama yaitu kepemilikan kolektif atau mengarah pada pengelolaan dan kepemilikan sumber daya atau alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam lainnya oleh masyarakat secara bersama-sama, bukan individu atau kelompok swasta. Dengan tujuannya yaitu konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang atau perusahaan-perusahaan besar. Lalu yang kedua itu ada kesetaraan ekonomi. Nah, prinsip
Ini yaitu bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan perbedaan-perbedaan di dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya di antara individu atau kelompok masyarakat setempat. Lalu yang terakhir yaitu ada perencanaan ekonomi terpusat atau biasa dikenal dengan ekonomi terencana pusat. Nah, ciri-ciri ini yaitu keputusan mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi ini dipegang oleh pemerintah. Nah, di dalam hal ini negara itu memiliki peran yang sangat utama dalam menentukannya, yang mengatur semua aspek ekonomi dan sosial. Lalu di sini, di dalam ekonomi terencana pusat ini ada langkah-langkahnya untuk mencapai tujuannya. Yang pertama yaitu adanya penyusunan. Menyusun rencana tahunan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Pengalokasian sumber daya alam yaitu menentukan sumber daya ini dialokasikannya itu kemana. Lalu yang terakhir yaitu ada kontrol harga dan upah. Biasanya hal ini itu ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.